Setelah burung-burung raksasa mengangkat seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menyengat. Kehancuran yang mereka timbulkan meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam jiwa umat manusia yang selamat. Mereka masih bisa merasakan jejak kengerian dari hari-hari panjang ketika Ya'juj dan Ma'juj merajalela. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya yang tak terbatas tidak membiarkan bumi ini tetap kotor dan tercemar. Tak lama setelah burung-burung raksasa pergi, langit yang kelam mulai memancarkan kilatan cahaya. Guntur menggelegar dan angin kencang mulai bertiup, membawa aroma segar yang belum pernah dirasakan umat manusia dalam waktu yang sangat lama. Hujan pun turun, bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang tak tertahankan. Butir-butir air yang turun dari langit begitu deras dan bersih, membersihkan setiap sudut bumi yang telah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Air itu mengalir deras, membersihkan setiap sisa kotoran, setiap jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya kotor dan penuh dengan bau busuk, kini mulai bersih kembali. Setiap lembah, setiap gunung, dan setiap dataran yang dipenuhi bangkai dan kotoran, kini dibasuh oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini berlangsung selama beberapa hari, tak pernah berhenti. Umat Islam yang sebelumnya terkurung di puncak gunung karena ketakutan, kini bisa merasakan kedamaian. Mereka turun dari gunung dengan penuh rasa syukur, menyaksikan bumi yang kembali bersih. Tidak ada jejak dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa. Bumi ini seolah-olah baru saja diciptakan kembali, segar dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya untuk manusia. Setelah bencana besar ini berakhir, umat Islam kembali ke dataran dengan perasaan lega dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui salah satu ujian terberat dalam sejarah umat manusia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan dan bumi dibersihkan, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat untuk memulai kembali kehidupan baru. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang telah dihancurkan, menanami kembali tanah yang gersang, dan mendirikan kembali rumah-rumah yang roboh. Namun, lebih dari itu mereka membawa pelajaran yang sangat berharga. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj telah menunjukkan kepada umat manusia betapa lemahnya mereka tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak dapat melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka mampu bertahan karena keimanan dan keteguhan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang selamat dari bencana besar ini hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat yang tepat, dan mereka diajarkan bahwa dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk bertahan. Dalam kesunyian bumi yang kini kembali damai, umat Islam melantunkan zikir dan doa, mengingat bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada kebangkitan, dan dalam setiap ujian selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya. Sahabat umat muslim, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang penuh dengan pelajaran dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kita sebagai umat muslim harus selalu siap dengan bekal iman, ilmu, dan amal saleh agar terhindar dari fitnah dan ujian yang berat di akhir zaman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe agar channel umat muslim semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.